Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raffi, aku dari APU, Asia Pacific University. I'm in my second year right now. Dan hari ini kita bakal podcast untuk PPI Malaysia. Judulnya tentang ekspektasi atau versus realita kuliah di Malaysia. So today kita ada guest kita di sini, special guest. This is my roommate actually, so perkenalan yuk, let's go. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Kenji. Gue jurusan Media Komunikasi tahun ketiga di Asia Pacific University. Halo, salam kenal. Alright, so how are you doing, man? How are you doing? Gimana kabar? Apa kabar akhir-akhir ini? This weekend, ya? Alhamdulillah baik-baik. Gue baru balik, baru selesai magang ya. Ini baru minggu kedua lagi balik sekolah, mulai sekolah. Terus udah langsung di pressure nih sama lecturer kan, FYP final year project kan. Gue belum mulai aja, baru di briefing aja udah kena mental. Aduh. Susah sih final year, bro. This guy's too old, bro. It's right here. I'm old, bro. How old are you? Berapa umur bro? Baru 22. Ampus. Nah. I'm 21. He's like 5 years older than me. Jadi karena berhubung judulnya kan ekspektasi versus realita. Ini kita general dulu lah, general. Ya, ekspektasi dulu sebelum abis daftar APU itu kayak ekspektasi gimana sih kayak kuliah di Malaysia gitu. Jujur, I didn't really know what to expect. Soalnya kan sebelum Malaysia kan gue sempat diploma dulu ya di Singapura. Dan di situ gue nggak terlalu suka sih, soalnya like selain mahal, sama orang-orangnya juga kurang gimana ya, nggak ada sense of like community lah. Kalau di sini kan beneran kayak ada like brotherhood lah, ada community, right? That's like one of the things yang gue suka dari Malaysia. Terus kayak kalau realita sih jujur di luar ekspektasi sih, soalnya kayak I've like learned so much. Gue belajar kayak banyak banget, like even like di luar kelas gitu. Jadi realitanya lebih bagus gitu ya? Lebih bagus. Keren. Jadi kayak itu generalnya. Kalau menurutku sendiri ya, dulu tuh sebenarnya agak beda nih dari dia. Karena ekspektasiku kan kayak international school. Karena aku di APU kan. Jadi international school terus kayak yang langsung dibayang-bayang kepala tuh kayak di film-film nggak sih, kayak the USA type school ya, yang kayak nanti ada kayak penembakan dong kalau different. Kayak apa ya, ya pokoknya beda, kayak ekspektasiku tuh terlalu se-internasional itu. Karena aku jujur waktu daftar tuh belum research much, belum banyak research tentang kayak di Malaysia nih culture-nya atau gimana. Jadi kayak ya ekspektasiku awalnya tinggi banget lah, tapi ternyata pas sampai sini tuh realitanya bukan jelek, tapi kayak mirip-mirip Indonesia sebenarnya di Malaysia gini. The culture, bahasanya aja tuh udah mirip. Kayak kita di sini ngomong bahasa Indonesia tuh orang Malaysia tuh juga paham. Kita dengerin orang Malaysia ngomong, kita juga paham gitu kan. Jadi kayak ya, jadi realita sama ekspektasinya jauh, tapi nggak jelek lah. Kayak beda aja, beda pandangan gitu. Terus sekarang cut. Lanjut ya. Oke. So jadi kalau apa ya? Dia ngomongin daily life. Ya coba kita dengerin dulu dia daily life-nya gimana. Kayak what you do like normal weekend gak ada acara gitu. Oke, jadi kayak misalnya kalau gue nggak sekolah gitu kan, kesibukan gue sih ya kayak ke acara-acara aja sih. Ini kalau nggak sekolah gitu ya? Iya, kalau nggak sekolah. Coba kalau nggak kayak normal weekend like Monday gitu. Oh, on Monday? Iya. Ya kelas lah. Kelas. Gue kelas kan tiap hari. Nah itu yang gue nggak suka, kayak biasanya kelas kan ada yang pagi kan dari jam 9 sampai jam 11. Terus kayak like kelas berikutnya itu kayak nggak ngotak gitu, schedule kan biasanya jam 4, jam 5 gitu. Oh iya. The jam is crazy. Kayak gue juga relate sih. Apalagi gue sama Kenji ini, kita tuh tinggal apartemennya agak jauh dari sekolah. We just take the train, atau kita bisa pakai bus yang disediain dari sekolah, tapi itu kayak berbayar. Kalau biasanya aku naik train tuh biasanya nih ya kelas 8.30. Kalau mau aman gak bakal telat itu berangkatnya jam 7. So like
aku mandi, makan, sarapan dan lain-lain, it takes 1 hour. Jadi aku kayak bangun udah harus jam 6 udah bangun. Sholat subuh, of course. Terus habis itu persiapan sekolah tuh kayak it takes hour. Terus jadi kayak bangunnya pagi banget karena kita tinggalnya jauh. Nah, dulu mah enak ya, kita kan soalnya kan dulu gue sama Raffi ini kenalnya kan pas kita masih tinggal di kampus ya. Jadi itu kayak beneran convenient banget lah. Misalnya kelas memulai jam 8 gitu, lu bisa bangun 5 menit sebelumnya. Iya. Gak mandi, gak apa-apa. Iya, itu jujur bener banget. Soalnya kalau dulu kan kita di dorm di sekolah, itu tuh kayak di dorm tuh kelas paling jauh tuh paling jalan 5 menit, 7 menit. Itu paling jauh. Kayak bener-bener dormnya tuh di sebelah gedung sekolah. Tuh enak banget sih waktu zaman dorm. Jujur ada kayak positifnya sama negatifnya. Kayak pertama kayak positif apa ya, kayak yaudah positifnya tuh kayak kita dekat sama sekolah, terus kayak nggak usah jauh, nggak usah bingung aduh bangun jam berapa, kita abis selesai kelas bisa back to the room, kita bisa tidur dan lain-lain. Tapi kan sedangkan kalau kita jauh tuh kan nggak bisa bebas gitu. Terus kalau negatifnya wah banyak. Pertama kayak nggak boleh ajak teman ke kamar, kayak kita nggak bisa main gitu, nggak bisa main di kamar. Enggak, pas nyokap gua visit aja nggak boleh naik ke atas. Iya, nggak boleh naik. That's crazy. Padahal family-nya sendiri. Terus kalau mau masak, wah itu dapurnya barengan. Kalau aku sama Kenji tuh kamarnya kamar sendiri. Jadi dia tuh ada kayak kamar sendiri, ada yang bareng-bareng gitu, ada yang berempat, bertiga, berdua dan seterusnya. Nah, kalau yang kamar sendiri kita tuh jadi dapurnya itu dibarengin kayak satu lantai gitu. Satu lantai ada satu dapur. Terus lu pernah nggak Vi kayak nggak bisa pakai panci ini kan? Terus gue nanti mau pakai lagi buat itu. Terus lah kok udah ada yang pakai gitu, kayak ada bekas-bekasnya gitu. Terus belum dicuci sama orangnya gitu. Minimal cuci lah ya. Jadi, lu ngalamin itu? Iya. Wah, ini apa namanya? Aku waktu itu panciku hilang. Jadi waktu datang kan, because my mom is extra, jadi dibawain banyak panci, piring, semuanya pokoknya perlengkapan lengkap. Itu tuh kayak the first week aku masak kan, kayak aku tuh mau masak, udah selesai masak, terus kayak aku taruh di cucian lah, aku makan dulu, aku tinggal balik kamar. Nah, jujur salahku juga, aku lupa kalau ada cucian di dapur bersamanya itu. Terus kayak ingetnya tuh kayak sorean, ini siangan gitu ya, sorean gitu inget balik udah nggak ada di lemari di mana di semuanya di dapur tuh nggak ada, benar-benar nggak tahu yang ngambil siapa. Terus udah tanya lah ke admin lah, pertamanya kayak males tanya kayak panci doang ribet masa kan tinggal beli gitu. Terus tanya ke admin gini-gini mau cek kamera, terus katanya mereka kameranya mati or something, like ya udahlah. Aduh, lu panci doang Vi, gue satu set full Mr. DIY, panci, spatula, apa sendok, garpu, gone. Yeah. After it gone, udah nggak pernah kayak apa ya, udah trust issue lah masak di sana ninggal sana. Jadi kalau waktu masa-masa di dorm tuh jadi semua piring, panci apa tuh di kamar sendiri naruh semuanya di situ. Even kadang kalau mager ketemu orang nanti cuci piring di kamar mandi sendiri. Itu pernah. Terus pokoknya di dorm tuh jujur banyak negatif ya, tapi kayak positifnya banyak. Kayak nih aku ketemu dia gara-gara kita di dorm. Kita dulu kayak iseng tanya di grup lain, grup angkatan gitu kan, terus kayak ketemu, yaudah jadi kayak ketemu teman, terus kumpul-kumpul enak karena ada tempatnya. Terus ya udah, jadi sekarang udah pindah di luar, jadi kayak gitulah. Susah. Terus lanjut, kita sekarang nih kan ini berhubung tinggal udah jauh nih, jadi kita kan udah nggak masalah sama dorm lagi kan. Jadi dorm tuh kalau udah males masak ya udah harus makan gitu, kayak beli makan di bawah, which is hitungannya mahal, tapi ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Terus sekarang kita nih tips hemat nih, biasanya banyak banget anak-anak rantau, jangan kan ke Malaysia kemana-mana tuh kayak yang pokoknya kalau keluar kota nggak tinggal bareng keluarga tuh kita harus hemat, kayak uang kan terbatas, nggak bisa asal kayak mama minta duit kan nggak bisa asal gitu. Jadi kita coba sekarang bahas tips hemat dari Kenji. Ini orang paling hemat. Enggak sih, sebaliknya sih. Gua tips gini kayak kisaran aja kayak spendnya gitu, kayak buat apa aja sih duitnya. Kalau hemat ya masak sih, jangan makan di luar mulu. Lu nggak usah kayak sohedon lah. Iya sih aja. Apalagi kan ini awal bulan gitu kan, dapat duit, wah dapat segini gitu kan. Lu biasanya ngitung nggak kayak misal? Enggak. Enggak ngitung, deh. Enggak. Tapi kan gue orangnya nggak hemat banget ya. Tapi pernah dulu
Gue dipaksa hemat soalnya gue pernah ada kan bank gue keblokir. Not one, but dua-duanya keblokir. Jadi kayak bank gue yang utama, terus kayak bank gue yang alternatif juga. Tiba-tiba aja gitu kan gue mau nge-login kan. Tiba-tiba dapat message itu, maaf apa transaksinya berlebihan atau apa, kayak terlalu banyak transaksi lah per bulan, kayak ada yang itu kan. Terus yaudah gue kontak bank lah. Ternyata lu masih harus langsung ke cabang banknya di Indo. Terus, aduh panik kan. Lu ini gimana nih? Terus ya udahlah gue pakai bank gue yang satu lagi. Juga nggak bisa, aplikasinya ke logout, gue lupa passwordnya. Terus kayak itu beneran di situ sebulan gue ada sisa duit kayaknya pas itu kayak kurang dari 100 ringgit. Jadi itu beneran kayak ya mau nggak mau puasa lah. For sebulan 100 ringgit, crazy. 100 ringgit aja, tuh bayangin kan. Dan itu posisinya gue pas itu masih tinggal di dorm. Dan itu dulu kan sistemnya kan lu belum bisa pas di EPU yang di Bila-Bila kan lu belum bisa itu ya pakai debit, belum bisa QR. Mesti langsung dari Epic Card ya. Nah itu gua agak nggak suka sih sistemnya, soalnya kayak agak bikin ribet sih. Menurut lu gimana? Nah iya sih. Tapi ya crazy, bang di blokir tuh kalau ya susah sih, dapat duit dari mana juga. Masa mau ke Indo ngambil duit gitu kan nggak mungkin juga. Damn crazy. Terus kayak, nah ini kan udah kayak tadi masalah tinggal, terus kayak tips hemat, even tuh nggak ada hemat-hematnya. Kayak yaudah yang penting masak aja sih, masak kemana-mana naik kereta, public transport, jangan dikit-dikit nge-grab, jangan males, pokoknya harus bisa gitu lah. Terus sekarang kita bahas masalah sekolah di sini, specifically kayak tugas kelompok, tugas individual, sama kan ini kan mulai FYP nih. Nah, kayak ada nggak sih cerita masalah grup tugas grup biasa? Aduh, banyak. banyak. Coba ceritain. Aduh, gimana ya? Oke, kan gua di jurusan komunikasi ya. Dan jujur like bebannya like nggak sebanyak anak engineering lah, atau anak maybe like IT kan lu kan. Iya. There's no maths bro, like, nggak ada matematika, jadi masih aman lah. Oke. Tapi masalahnya itu aduh gimana ya, gue bukannya mau gimana tapi banyak banget di kelas gue kan yang siswa yang dari luar ya, mainly from yang Chinese yang beneran kayak dari Cina gitu. Dari Cina. Ya, mereka kayak ada keterbatasan komunikasi lah. Padahal kan jurusannya itu komunikasi kan. Iya, harus komunikasi. Iya, komunikasi lah minimal kan. Gue juga bingung gitu, kayak mereka bisa masuk APU, bisa masuk kelas itu gimana, kan masih ada IELTS kan, ada English proficiency. Iya. Parah banget. Gue sempat kayak ada video gitu. Dia presentasinya terbata-bata banget gitu. Padahal udah lihat dari HP kan kayak sorry banget ya. Tapi kayak please lah. Ini juga udah memasuki tahun ketiga, lu juga ditanya apa? Like basic question juga masih ngengong-ngengong gitu, kayak nggak tahu cara jawabnya gimana. Iya sih. Kayak aku juga pernah di kelas. Itu ada orang nggak bisa bahasa Inggris. Dia kayak ya bahasa Inggrisnya oke kayak komunikasi bisa, tapi yang yes no nggak jelas gitulah. Terus dia kayak presentasi di depan, dia tuh nggak bisa presentasi, jadi baca skrip. Sebenarnya gurunya nggak boleh, tapi terus karena dia nggak prepare nggak apa, jadi kayak muridnya nggak jelas gitu ya. Akhirnya dia kayak baca skrip lah. Dia baca skrip, terus tau gak sih kayak ada angka 10.000. How do you pronounce 10.000 in English? 10,000 lah. 10,000 right? Dia bilang 1000. I was like, jujur aku nggak dengerin presentasinya, aku nggak dengerin dia ngomong apa, karena ini presentasi formalitas kan di depan kelas. Terus kayak aku tuh mainan HP aja, kayak nunggu giliran presentasi kan. Terus tiba-tiba kayak 100 kayak what the hell is 100, kayak perasaan nggak ada nih. Terus gue lihat di ininya 10.000, kayak what the hell. Terus kayak ya aneh sih, kayak ya juga jadi iya sih, kayak kenapa bisa masuk gitu, padahal ada batas-batasnya, or maybe tes IELTS-nya mungkin orang dalam, I don't know, nggak tahu. Kalau di sana kan sistemnya gimana nggak tahu IELTS-nya. Terus tugas-tugas sih kalau di sini nih, kalau dari aku sendiri nih harus pinter-pinter pilih temen sih. Soalnya kayak banyak banget kayak yang orangnya nggak jelas. Apalagi kan sekarang zaman AI. Tadi kita lagi bahas masalah kerja kan. Tadi kan dia mau kerja di mana, jadi
maunya di sini tadi deh, maunya di sini. Nah kalau buat gue sendiri nih gue ya kalau maunya di mana-mana kayak tadi bilang kan ekonominya kan lagi nggak baik-baik aja nih, nggak baik-baik aja. Jadi sebenarnya ya kalau bukannya nggak mau kerja di Indo, tapi kalau bisa di luar karena currency luar kan sekarang lagi naik-naik dan Indo kan agak lagi nurun. Jadi ya kalau udah kuliah di sini ya maunya sekalian lanjut di luar ya. Bukan yang berarti terus kita kabur dari Indo gitu kan, enggak. Kita kayak kayaknya bakal balik ke Indo, cuma kalau mau kerjanya atau di mana tuh ya enaknya di masih di luar Indo kalau buat sekarang. Terus kalau sebenarnya mamaku tuh dia maunya aku di Singapura kerjanya. Karena dia lihat TikTok gaji fresh graduate Singapura gitu. Terus kayak propaganda itu. Makanya ekspektasinya tinggi banget. Terus katanya ya, ini katanya di sana di Singapura itu emang gajinya emang besar iya, banget. besar. Tapi pengeluarannya juga. Nah itu dia pengeluarannya besar. Tapi kalau the dream job for me itu kerja di yang tempat gajinya setinggi mungkin. Bodo amat masalah biaya hidupnya berapa. Terus kerjanya WFH. Aduh, remote itu. Iya, kerja remote. Bayangin nih, gaji dolar masuk, tapi biaya spendnya rupiah. Gue di rumah gue tiap hari makan mie, makan pecel dan lain-lain, spend 6.000 per hari, masuk 5 juta. Wah, itu kalau WFH itu that's a dream job for me. Itu kan masih jauh kan ya, masih kuliah gitu. Gue sih sebagai fresh grad nanti nggak ngincer gaji dulu sih. Ya udah nggak apa-apa lah UMR, tapi nggak UMR Indo ya. Iya, nggak UMR-nya sini gitu ya. Iya, tapi nanti kan ya pas lu lebih lama kerja kan nanti kan gaji kan naik. Iya. Yang penting pengalamannya dulu kan. Pengalaman dulu, ya, dapat experience kan. Iya, kalau kata mau gue gitu juga sih kayak. Yang penting jangan kalau awal-awal jangan nyari harga gitu. Tapi kalau udah ada pengalaman ini tinggal kita bisa request maunya berapa, tapi kan harus pengalaman dulu. Itu sih. Terus jadi intinya tuh ekspektasi sama realitanya tuh kalau dari Kenzi tuh kayak lebih bagus realitanya. Kalau aku nih bukan lebih jelek, tapi kayak beda pandangan. Kayak ekspektasiku ini ternyata ini, berarti jelek. Kayak di sini masih bagus. Jadi kayak jangan berekspektasi kuliah di Malaysia ini nanti kayak seheboh itu kayak enggak, ini kayak bener-bener kayak mirip-mirip di Indo sebenarnya. Cuma nanti kan mostly student dari Indonesia ke Malaysia tuh biasanya di international school kebanyakan, tapi juga ada sekolah yang negerinya di sini. Nah kalau sekolah negeri jujur aku nggak tahu gimana sistemnya, tapi kalau international school ya udah kita tinggal ngomong sama orang, nanti orangnya beda-beda pakai bahasa Inggris. Just kayak kuliah di Indo cuma pakai bahasa Inggris dan orang-orangnya teman-temannya beda. Iya. Kayak sama aja di sini biaya hidup dan lain-lain. Apalagi kalian kalau di Jakarta, di sini UMR sama Jakarta kan kayak sama-sama aja nggak sih, mirip-mirip lah. Kayak uang makannya berapa. Tapi kalau aku dari Solo itu jauh beda. Tapi menurut gua sih ya balik lagi ke lu. Jadi gua nggak bisa ngebandingin pengalaman gua kuliah di sini sama pengalaman lu. Soalnya kan gua kan orangnya kan lebih like I put myself out there lah. Oh, dan itu juga salah satu tips dari gua. You really gotta like put yourself out there. Lu beneran mesti masarin diri lu sendiri. Soalnya selain sekolah ya, selain akademik, dan jujur nilai gua nggak sebegitu banget lah. Justru pas gua nge-apply magang itu gua sama sekali nggak ngeliatin GPA gua atau sisi akademik gua. Gua malah lebih ngeliatin kayak personal project, side project, soalnya kan gue juga ada clothing label, gue pernah ngikut volunteering inilah. Jadi itu beneran penting banget guys, buat kalian untuk ya gitulah. Jadi pokoknya nilai itu penting, tapi personal experience dan experience kita dalam dunia kerja dan lain-lain, kalau buat internship itu tuh juga lebih dipandang lah daripada nilai. Tapi nilai itu juga penting, jangan terus kayak kita ke sekolah dan lain-lain, jangan. Iya, jangan bodo amat juga. Jangan bodo amat. Kita sekolah harus gitu, kejar kalau bisa tinggi, tapi kalau nggak bisa jangan langsung nyerah lah gitu. Jadi ya udah sih kalau menurut gua. Jadi kan orang yang penting tuh orang tuh beda-beda. Bukan masalah aduh kuliah di Malaysia nanti susah nggak ya, kuliah ini susah nggak. Yang penting kayak kita sendiri bisa beradaptasi atau enggak. Lebih ke itunya aja sih. Jadi itu ekspektasi kita sih, ekspektasi sama realita kita atau cerita kita semua. So that's all for us today. The podcast, everything been good sama Kenzi, roommate gue nih. Terus sekarang ya udah. Thank you banget. That's all guys. Thank you so guys. much. See you in the next podcast. Bye bye.